Selamat siang, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres dari hasil pengerjaan proyek kami. Perkenalkan, nama saya Sarus Putri Rivianti dan rekan saya Ahmad Azizullah, Siva Handini, Reda Mutiara, Ihsan Maulana. Selanjutnya yaitu tujuan proyek kami. Ada 3 tujuan mendasar dari proyek kami. Yang pertama yaitu menggambarkan dinamika antara media belajar konvensional dan juga modern. Yang kedua yaitu menyampaikan pesan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak bisa didapatkan hanya dari satu sumber, melainkan harus ada kolaborasi antara berbagai sumber. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mendorong kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan nilai literasi mendalam yang ditawarkan oleh sebuah buku. Selanjutnya yaitu deskripsi proyek. Ruang lingkup proyek konsep art ini menggambarkan tujuan utama dari Sustainable Development Goals (SDG), khususnya SDG 4, yaitu pendidikan yang berkualitas untuk semua. Melalui visual narasi yang kreatif, artbook ini menyampaikan pesan yang mendalam tentang pentingnya kolaborasi antara metode pembelajaran tradisional dan juga teknologi modern dalam menciptakan akses pendidikan yang lebih baik. Proyek ini merupakan karya naratif visual yang mengangkat tema pendidikan dalam konteks era digital. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan buku harus memberikan panggung kepada gadget atau gawai yang dianggap lebih praktis dan juga instan. Narasi ini menghadirkan untuk mengeksplorasi ketegangan, perbedaan perspektif, dan juga sinergi di antara keduanya. Target usia dari proyek kami antara 10 dan 14 tahun, dan capaian proyek kami mencapai 45%. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pada mata kuliah penulisan naskah kami telah membuat sinopsis final. Jadi singkatnya saya menjelaskan secara singkat dari sinopsis ini. Ada kalkulus, sebuah buku rumus matematika, dan digital, sebuah gawai pintar yang memiliki fitur-fitur yang canggih. Mereka berdua ini sering berdebat tentang siapa yang lebih baik dalam mencari ilmu pengetahuan. Namun pada akhirnya mereka saling membantu proses Arsen belajar untuk memecahkan sebuah masalah dalam pengerjaan soal matematika. Ini membuktikan bahwa tradisi dan teknologi bisa bersatu dalam pencarian ilmu. Lalu selanjutnya, kami juga telah membuat treatment dan juga naskah. Kami memiliki total 8 scene pada cerita kami, yaitu 1 scene eksterior dan sisanya itu interior. Kami membuat ini di web writer duet. Berikutnya untuk desain karakter. Karakter utama dari cerita kami adalah kalkulus yang berbentuk buku SMP matematika kelas 7 dengan kepribadian yang pintar dan perfeksionis serta selalu merasa paling unggul dibanding digital. Untuk perkembangan karakternya, awalnya dia ini sombong, namun akhirnya ia menyadari pentingnya kolaborasi setelah menyadari kelemahannya. Untuk desain visual dari karakter kalkulus ini, dominan warnanya biru untuk menyimbolkan kecerdasan dan kepercayaan diri, dan sedikit warna putih sebagai simbol dari seragam SMP. Untuk aksesoris dari kalkulus ini, dia memiliki pembatas buku yang berbentuk tanda tanya yang menyimbolkan rasa keingintahuan. Berikutnya, untuk anatomi dari karakter kalkulus ini, bentuk dasarnya itu sebuah buku dengan tangan yang memiliki 4 jari dan menggunakan sarung tangan. Dan juga dia memiliki sepasang kaki yang menggunakan sepatu dan kaos kaki. Untuk tinggi badan dari karakter kalkulus sendiri itu sama dengan 2 kali panjang dari lengannya. Berikutnya detail turnaround-nya. Pada bagian depan terdapat rumus-rumus matematika kelas SMP, dan pada bagian belakangnya ada logo V sebagai simbol materi yang sering keluar pada pelajaran matematika di kelas SMP. Dan ada makna lain yang seperti kita tahu V itu sama dengan 3,14 yang merujuk pada Hari Matematika Internasional, yaitu pada tanggal 3 April. Oke, berikutnya ada konsep seni. Di mata kuliah ini kami mendesain bagian environment dari rumah di mana karakter kami tinggal. Namun dikarenakan sebagian besar setting tempat cerita
itu di dalam ruangan. Jadi di sini untuk environment eksteriornya kami hanya menampilkan bagian rumah dari karakter kami sebagai establishing shot. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya papan cerita. Di sini kami telah menyelesaikan storyboard untuk babak 1 dan babak 2 yang terdiri dari scene 1 hingga scene 5. Storyboard ini kami buat secara digital menggunakan aplikasi Ibispaint. Tujuan utama dari storyboard ini adalah sebagai panduan visual untuk tim produksi. Jadi, semua elemen seperti gerakan kamera, ekspresi karakter, dan perpindahan adegan bisa tersampaikan dengan jelas melalui storyboard ini. Lanjut. Untuk mata kuliah menggambar digital, di sini kami sudah menerapkannya dalam beberapa bagian penting proyek kami, yaitu diterapkannya dalam menggarap desain karakter. Kami menggambar tokoh utama yaitu kalkulus, si buku matematika secara digital. Kemudian diterapkannya dalam menggarap environment, contohnya adalah environment rumah Arsen yang kami desain secara digital. Kemudian yang terakhir itu kami menerapkannya dalam storyboard. Semua storyboard yang kami buat dari babak 1 sampai babak 2 dikerjakan secara digital. Hal ini membantu kami menyusun cerita secara visual dengan lebih rapi dan mudah untuk direvisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penerapan di Capita Selecta pada proyek kami adalah beberapa teknologi yang digunakan seperti Artificial Intelligence atau AI, yaitu untuk mencari referensi, ide, atau konsep suatu cerita. Contohnya seperti yang kami gunakan adalah ChatGPT atau DeepSeek. Selanjutnya ada software yang kami gunakan untuk menggambar secara digital, yaitu Krita atau Photoshop. Dan ada lagi yang versi mobilenya, yaitu adalah Ibispaint. Lalu yang terakhir ada platform desain 3D yang bisa secara real time berbasis web, yaitu adalah Spline. Spline di sini adalah kami gunakan untuk mendesain sebuah properti atau aset yang ada di cerita PBL kami. Yang contohnya ada pada slide selanjutnya. Ini adalah beberapa properti yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan teknik repetition of unit forms, yaitu sistem tempel atau bertumpuk-tumpuk seperti itu. Salah satu contohnya terutama ada slide selanjutnya. Terutama ada objek lampu belajar, yaitu terdapat prinsip-prinsip, yaitu adalah penekanan dan kontras. Dari penekanan yaitu ketika kita melihat objek ini, kita tertuju pada objek body lampu yang berada di atas, yang di tengah warna oranye ini. Lalu kontras, bisa disebut kontras karena dia adalah warna yang kontras dan terang di antara benda-benda yang gelap. Lalu ada keseimbangan atau balance, yaitu peletakan bagian objeknya itu berada di tengah, tidak ke kanan atau ke kiri sedikit pun. Sekian. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Menutup presentasi ini, kesimpulan dari kelompok kami yaitu besar harapan kelompok kami menerima saran dan juga masukan yang membangun untuk kelancaran dan keberhasilan dalam menyelesaikan proyek PBL dengan tema Quality Education, yang diharapkan dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya pendidikan berkualitas secara menarik dan juga interaktif. Secara keseluruhan, proyek ini mencerminkan penerapan seni dan juga teknologi yang inovatif dalam mendukung pemahaman tentang kualitas pendidikan. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih.